Hai, kembali lagi dengan saya Yusron Kurniawan. Kali ini UU HPP bikin heboh lagi nih tentang penggabungan NIK dan NPWP. Publik dibikin heboh dengan kebijakan tersebut. Banyak spekulasi yang berkembang kanan kiri, pro dan kontra pun muncul. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit membahas tentang beberapa pertanyaan yang mungkin timbul di dalam masyarakat atau di sekeliling kita tentang kebijakan yang baru ini, tentang penggabungan NIK menjadi NPWP. Seperti kita ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia pasti memiliki NIK. Bahkan bayi sejak lahir pun sudah memiliki NIK. Nah, jika NIK digabung dengan NPWP, apakah berarti bayi sejak lahir harus membayar pajak? Nah, bukan begitu pemikirannya. Jadi, meskipun sejak lahir sudah punya NIK, kan bayi belum punya penghasilan. Sedangkan syarat membayar pajak itu adalah ketika kita memiliki penghasilan. Jadi, kita harus punya penghasilan dulu, baru nanti bisa dikenakan pajak. Kemudian muncul pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan saya punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak banyak, lantas apakah saya harus bayar pajak juga? Wong gaji sedikit, harus bayar pajak lagi. Sisa berapa nanti kita? Nah, jangan khawatir dulu, jangan panik dulu. Jadi, pemerintah sudah menerapkan atau memberikan kita yang namanya PTKP. PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Itu untuk yang pegawai. Nah, kalau kita adalah seorang pengusaha, asalkan penghasilannya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, itu tidak kena pajak. Seperti yang telah kita bahas pada video saya sebelumnya. Mungkin akan saya tampilkan di atas sana. Nah, salah satu tujuan pemerintah menerapkan kebijakan baru ini, menjadikan NIK sebagai NPWP, adalah untuk memudahkan kita dalam melaporkan pajak penghasilan kita. Jadi, yang dulu kita harus datang dulu ke kantor pajak, bawa berkas, ngisi formulir untuk mendaftarkan NPWP dan untuk mendapatkan nomor NPWP, maka kali ini tidak. Jadi, setiap warga negara sudah otomatis mempunyai NPWP, yaitu melalui NIK-nya masing-masing. Jadi, kembali lagi seperti awal pembahasan kita tadi. Meskipun orang itu punya NIK, asalkan penghasilannya di bawah PTKP untuk yang berstatus sebagai pegawai atau karyawan, dan untuk yang sebagai pengusaha, asalkan penghasilannya dalam 1 tahun di bawah 500 juta, maka tidak akan terkena pajak atau tidak diharuskan untuk membayar pajak. Nah, apabila nanti seorang pegawai tersebut memiliki penghasilan di atas PTKP dan juga seorang pengusaha yang penghasilannya di atas 500 juta, maka untuk pengusaha atau UMKM yang penghasilannya di atas 500 juta, cara menghitungnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk pegawai yang gajinya di atas PTKP juga sudah kita bahas pada video saya sebelumnya juga. Jadi silahkan tonton video tersebut agar kita lebih paham lagi mengenai pajak penghasilan, karena peraturan pajak itu dinamis, selalu berganti. Jadi saya harap informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian agar bisa membantu teman-teman sekalian untuk update informasi perpajakan yang terkini. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like dan subscribe jika merasa video ini bermanfaat, dan juga teman-teman bisa bantu untuk tulis di kolom komentar apabila ada materi tentang perpajakan atau keuangan yang ingin kita bahas bersama. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.